kurikulum yaitu Bapak Aceh mengenai untuk pembagian teknik untuk pembagian rapot besok. Yang kedua yaitu dari Ketua Kegiatan P5 yaitu Ibu Asri, dan yang ketiga yaitu nanti ada dari Pak Doni desiminasi, yaitu ada 3 pembicara pada rapat ini. Untuk yang pertama saya persilakan kepada Bapak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita punya acara itu ada 3. Mungkin setelah ini ada pemaparan teknik untuk P5 dan terakhir acara Pak Doni yang sedang CGP. Dan itu mungkin minta bantuannya karena mungkin nanti siapapun yang ikut CGP pasti mengalami desiminasi ini. Kemarin Bu Asri pasti HT, mungkin sekarang Pak Doni, mungkin nanti Pak Akbar. Jadi harus mencari celah-celah yang bisa ngumpul guru dan jadi pembicara. Jadi misalnya ikut, kan kalau bareng-bareng kadang-kadang kalau mendadak susah. Nah sekarang kebetulan ada rapat dinas, mungkin Pak Doni 40-60 menit, dan mudah-mudahan Bapak Ibu kuat. Itulah mungkin bantuan dari Bapak Ibu guru ke yang sedang CGP. Ya berdoa dan ini kuat duduk mendengarkan Pak Doni menjelaskan materinya. Itu mungkin yang dari saya sebagai UKS kurikulum, juga permohonan maaf dari Bapak Kepala. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Acara berikutnya adalah kegiatan desiminasi yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dengan temanya budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi sebagai moderator dan rekan saya Ibu Nina Mustiana sebagai notulen, dan juga ada pemateri hari ini yaitu Bapak Doni Rusmansah SPD. Tujuan dari kegiatan desiminasi ini, budaya positif ini, merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh calon guru penggerak sebagai aksi nyata dan kegiatan praktek dalam implementasi untuk budaya positif yang akan diterapkan di SMP Negeri 4 Kota Bandung ini. Sasaran dari kegiatan desiminasi ini adalah Bapak dan Ibu guru, staf pengajar di SMP Negeri 4 Kota Bandung yang berjumlah sebanyak 48 orang. Adapun rangkaian untuk kegiatan hari ini, yang pertama adalah penyampaian materi atau presentasi, yang keduanya tanya jawab melalui aplikasi Padlet. Kemudian ada kuis yang berkaitan dengan materi yang nanti akan disampaikan, juga melalui aplikasi Kahoot. Kemudian selanjutnya ada pesan dan kesan dari Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai mendengarkan untuk pemaparan materi dari Pak Doni mengenai budaya positif, saya akan sampaikan dulu terlebih dahulu kurikulum vitae dari Pak Doni. Nama Doni Rusmansah SPD, tempat tanggal lahir Bandung 5 Januari tahun 1976, alamat Komplek Melong Green, Jalan Buing nomor 1, Kota Cimahi. Pendidikan terakhirnya S2 Administrasi Pendidikan. Beliau mengampu mapel IPA, calon guru penggerak angkatan 9. Pengalaman mengajar
Beliau pernah mengajar di SMP Tulus Kartika, di SMP Indonesia Raya, di SMP Pasundan 5, di SMK Pasundan 1, di SMP Dewi Sartika, kemudian terakhir dan sampai sekarang di SMP Negeri 4 Kota Bandung. Banyak sekali ya pengalamannya mengajarnya, sudah berapa tahun gitu ya pengalaman mengajarnya. Baiklah, kita simak saja karena sudah semakin sore juga ya, detik-detik melakukan fingerprint gitu ya, sudah sangat sore ini sebenarnya. Tapi mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ada sesuatu yang baru mungkin ya buat kita. Sebenarnya seperti apa penerapan budaya positif yang nanti kita bisa terapkan sama-sama begitu. Baiklah, kita mulai saja untuk mengefektifkan waktu. Presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Rusmasa. Kepada Bapak Doni kami persilakan. Hatur nuhun ka Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin berdiri di depan. Saya hanya sharing aja. Sebenarnya ini sudah yang dilakukan oleh Bu Asri, tetapi kita hanya sharing saja di sini karena salah satu tugas saya 1.4 yaitu tentang aksi nyata tentang budaya positif. Makanya saya melakukan hal yang seperti ini. Kita hanya sharing saja, bukan untuk menggurui. Betul kata Bu Asri kemarin. Saya nggak di sini hanya memberitahu saja, yang menjalankan adalah Ibu Bapak. Ya, oke. Tadi sudah dibicarakan tentang budaya positif. Ini modul 1.4 aksi nyata harus diseminasi tentang budaya positif. Sebenarnya harusnya ada Bu Diana ice speaking dulu, tetapi saya skip dulu, biarin aja. Tadinya Bu Dewi, tapi Bu Dewi nggak mau. Capaian khusus di sini mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya. Jadi di dalam budaya positif itu ada konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua, 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Materi yang saya akan kupas ini semuanya. Terus yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Jadi budaya positif itu ternyata banyak. Kita akan kupas habis-habis, tapi tidak semuanya saya akan kupas habis. Tapi saya mau nanya dulu kepada Bapak Ibu, kira-kira setuju nggak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu? Tergantung. Setuju lah, tapi tergantung gitu. Tidak setuju, tapi tergantung juga. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Nggak setuju katanya. Nggak apa-apa. Ini kan hanya pertanyaan pematik. Mungkin Ibu paham lah ini tentang ini. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Nanti kita akan buktikan jawaban-jawaban ini yang diprediksi yang dijawab oleh Ibu Bapak, nanti kita akan kupas. Oke, di sini topiknya saya akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi, segitiga restitusi. Ini yang paling tertarik saya yaitu restitusi, karena kemarin saya udah menjalani gitu ya. Oke, yang pertama kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini kalau Bapak Ibu pernah ada yang teori namanya teori Pavlov, pernah? Pavlov itu teh apa? Stimulus. Contohnya apa?
Oh silakan Pak Romi, luar biasa, ngacung sekali. Oke, Pak Romi, teori yaitu tentang stimulus dan respon. Itu contohnya apa, Pak Romi? Apa ya? Tentang Tidak di stimulus respon itu diutarakan oleh Pak Pro. Itu tentang apa? Pembiasaan. Contohnya apa? Waktu Pak Pro diajarkannya pada hewan ya. Hewan apa? Jangan kasar. Apa Pak? Ya, guguk ya. Ini menurut teori Pavlov yaitu stimulus respon. Tapi sekarang sudah berubah menggunakan teori kontrol. Oleh siapa? Ini udah. Jadi kalau stimulus respon itu udah nggak berlaku lagi. Maka sekarang ganti ke teori kontrol. Oleh siapa? Yaitu William Glasser. Di sini ada 4 ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Makanya makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu motivasinya ada internal sama eksternal, dari dalam dan dari luar. Tapi di sini ada motivasi internal itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang positif. Misalkan melalui yang namanya profil pelajar Pancasila, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Baru setelah itu akan menghasilkan keyakinan kelas. Di sini ada tentang 5 posisi kontrol yang pernah kita lakukan. Biasanya kita menghukum pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nanti kita akan bikin segitiga. Nanti seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. Oke, kita saya minta ibu bapak masuk ke grup. Di grup ada Padlet, tinggal diklik. Saya ingin ibu bapak mengemukakan pendapat lewat Padlet yang ada di grup yang akan di-share oleh Ibu Dewi. siap dan pulsa. Anu ngajawab saya di pasian pulsa pada dan pada dari gorgen lega kan apa-apaan kabel HDMI sareng laptop nang apa-apaan jadi ya atau Setelah masuk ke Padlet, ibu tinggal di bawahnya ada tambah, tinggal diklik, kasih nama sama pendapat tentang kita di forum kosong silakan menurut pendapat ibu bapak aja ya, kasih namanya, atasnya, bawahnya. Disiplin adalah bla 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 bla. Belum ada ya? Oh ini ada. Disiplin adalah suatu kegiatan mensikapi diri sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan. Usi Nobita. Disiplin adalah nafas. Aduh, ini masa yang tadi ya. Iya. Oh, kayak gue nih ya. Iya. Sip. Ini siapa ya? Disiplin, nggak ada namanya ya? Disiplin adalah suatu kegiatan mensikapi diri sesuai dengan waktu, tempat, keadaan tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Usi Nobita, disiplin adalah nafas tubuh. Keren ya?
Iya. Yang lain? Pengertian disiplin menurut Bapak Ibu kira-kira apa sih? Kalau sudah diketik, nanti di sebelah kanan atasnya ada publish, tinggal di publishnya. Jadi baca. Pak Arnaldi Akbar, disiplin adalah suatu kegiatan asal tadi jadi. Oh, Pak Cep juga ada ya. Sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Bu Sapa, disiplin adalah aturan yang berlaku dengan baik dan benar. Aku Agus Pak. Mana ya Pak Agus? Nggak ada namanya Pak Agus. Takwa Agus Pak. Disiplin adalah tepat waktu dalam segala hal. Disiplin adalah sikap bertanggung jawab. Oh iya. Sip. Udah ya semuanya ya? Udah. Guru-guru udah semuanya nih, udah 202 guru-gurunya di sini. Oh luar biasa Saya sangat kagum ya SMP 4 guru-gurunya sangat aktif ya. Sampai ada yang ini warnanya bagus ya, warnanya merahnya. Yang lain kan hitamnya. Nah, bisa gitu. Bisa dapat hadiah? Bisa. Aduh, bisa apa? Ya biasa ya. Oke, kita tutup dulu ya. Nanti kita akan pelajari lagi. Tadi udah ibu-ibu, bapak-bapak sudah Jadi yang namanya disiplin menurut bapak ibu berhubungan dengan ketepatan waktu, tanggung jawab ya. Ternyata kalau di pendidikan disiplin itu ternyata berhubungan dengan belajar. Jadi apa yang kita pikirkan tentang disiplin ketaatan, tepat waktu, ternyata di dalam ilmu pembelajaran bahwa disiplin itu adalah ternyata belajar. Jadi bagaimana di sini berhubungan dengan belajar membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi yang Bapak Ibu pikirkan itu aturan yang mengekang buat si peserta didik itu sendiri. Tapi kalau menurut disiplin di sini di pendidikan yaitu membuat orang menggali potensinya dan menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara. Di sini ada. Jadi yang namanya disiplin itu bagaimana siswa dapat melakukan apa yang dia sadari gitu. Jadi tidak ada yang namanya peraturan gitu. Tapi kalau sudah ditanamkan kepada diri siswa tersendiri, maka siswa itu melakukan apa yang dia inginkan. Makanya di Ki Hajar Dewantara memerdekakan murid seperti itu. Nilai-nilai kebajikan di sini sudah saya utarakan tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau nggak salah ibu-ibu suka nyanyi ya profil pelajaran Pancasila. Tapi gimana nyanyinya? Siapa ya kemarin itu ya? Ada yang nyanyi yang boleh nih ya, iya. Boleh nih lagi sibuk mungkinnya. Di sini ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebineka global, bergotong royong dan kreatif. Kita masuk ke motivasi dan hukuman. Nanti kita akan lihat di sini. Ini ada motivasi internal dan eksternal. Menurut ibu bapak mungkin lebih baik itu yang internal, betul? Karena yang internal itu di sini terlihat jelas ya untuk menghargai dirinya sendiri. Seperti saya misalnya, sombong saya. Saya datang ke sekolah tepat waktu. Contoh itu menit menang contoh gitu. Itu buat apa? Apakah saya harus ingin dihargai oleh teman-teman? Apakah saya harus diperlihatkan kepada kepala sekolah bahwa saya nggak pernah bolos? Apakah nggak pernah terlambat? Bukan. Tetapi saya mempunyai sadar diri. Iya, sadar diri. Makanya di sini untuk menghargai
dirinya sendiri. Ini yang bagus. Jangan saya harus disiplin tepat waktu karena karunia suka diomongin sama babaturannya. Jangan. Ini suka gitu kan. Kalau kalau siswa kan gitu. Kenapa kamu tepat waktu? Udah saya tuh suka disirikan sama teman saya Pak. Berarti bukan dari dirinya sendiri. Berarti yang paling bagus adalah motivasi karena Cibodewa. Menurut Ki Hajar Dewantara ini ada. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan dirinya sendiri. Jadi dari hati dulu gitu. Kalau sudah dari hati, insya Allah bisa. Nah ini nih, saya baru tahu juga tentang restitusi. Naon sih restitusi? Ternyata ini proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau di sini nggak boleh kita kamu terlambat, kamu harus bersihin WC misalkan. Itu tidak seperti itu. Tapi kalau yang namanya restitusi, kita harus meraih anak. Kenapa kamu terlambat sekolah? Terus apa sih alasan kamu terlambat sekolah? Terus memberikan solusinya. Jadi kita harus memberikan solusi buat anak tersebut. Jadi yang menjawabnya anak juga. Gitu. Setelah itu baru itu yang dinamakan sebagai restitusi. Restitusi. Kita lanjutkan. Ini tentang keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu sama dengan aturan sih sebenarnya. Mengapa kita harus memiliki aturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kunaon sih pakai helm? Kan kalau kita mah jawabannya apa? Ada di sini di lampu polisi gitu. Iya gitu. Nah itu teh berarti bukan dari diri gitu. Ya. Punten juga yang kayak Bu Asri dulu. Punten ya Bu Asri pernah tabrakan ya? Pakai helm nggak? Pakai. Tapi lepas. Makanya harus kesadaran diri. Jadi dari diri dulu lah, jangan ini. Jadi motivasinya dari diri sendiri. Jangan ada bisa ayah polisi, bisa ditilang, jangan seperti itu. Nah, di sini ada kalau kita buat peraturan kelas, nanti kita akan berubah menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, jadi lingkungan yang positif. Yang terakhir baru akan menjadi budaya positif. Kan judulnya juga kita kan budaya positif ya. Berarti mulainya dari peraturan kelas. Nanti peraturan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas. Kalau di CGP itu yang terkenalnya itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Gitu. Baru lingkungan, baru positif. Ini udahlah, lewat dulu lah. Nah, ini nih bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi bahasanya itu menyuruh. Tapi kalau keyakinan kelas tinggal satu aja, ini nilai kebajikannya. Nilai kebajikan kamu adalah tanggung jawab. Hanya seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai keyakinan kelas. Nanti dites ya. Kalau enggak, saya akan laporkan ke Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu. Enggak kita. Enggak. Nanti kita akan tes ya. Kita bercanda. Oke. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Coba mencatat 100 kali di buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Wah, jagoan berarti. Bisa. Guru-guru SMP 4 mah bagus, Pak Cek. Saya rekomendasi SMP 4 bagus. Udah kejawab ini. Satu aja itu. Belum ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Asal hukuman lainnya. Coba lihat. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman, oke lah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ih, naon aku bedana. Aduh. Pintar ya. Ini oke lah. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Benar tuh para linter. Yang terakhir nih, saya butuh yang ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oh ini. Bapak Ugi kita bawa PJOK. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ini jawabannya. Jawabannya konsekuensi.
Itu guru olahraganya. Hitung-hitung pemanasan buat olahraga. Oh iya betul Bu Devi. Kalau matematika dia. Betul. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi nanti kita akan bisa baca lah. Jadi kalau hukuman menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Oke, di sini ada ternyata yang paling bagus itu bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Yang tadi saya jelaskan. Jadi restitusi ini yang harus dijelaskan. Jadi kalau anak-anak yang melakukan pelanggaran, kita panggil, kita bicarakan kenapa alasannya. Seperti apa restitusi? Kita akan coba. Sini ada, ini ada 5 posisi kontrol selaku guru, biasanya sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Yang paling bagus adalah manajer. Dulu saya biasanya jadi penghukum saya biasanya. Sok ambekan. Baheula. Ayo nari masih. Udah, kalau udah CGB mah nggak boleh ya. Membuat orang bersalah. Kayak gini, kalau menghukum menghati-hati. Kamu kenapa sih? Nah ini biasanya. Kalau membuat orang bersalah, ibu teh kecewa sama kamu teh, terlambat wae atuh. Itu merasa bersalah. Jadi si anaknya jadi merasa bersalah. Kalau sebagai teman, kunaon sih kamu teh tara ieu wae di kelas teh ngobrol wae, itu sebagai teman. Ada sebagai pemantau. Kemarin kamu terlambat 1 kali, berarti sanksinya apa? Itu adalah pemantau. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan. Nanti kita lihat sini ya. Oh, tong ibu. Sadayana. Ulah sadaya ibunya. Penghukum, pembuat orang bersalah ada 5 posisi kontrol. Ada pemantau. Sini ada saya kecewa dengan kamu. Berarti ini tadi apa? Saya kecewa. Berarti kontrol gurunya apa tadi? Merasa bersalah. Sip. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukan apa? Teman. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Persahabatan. Oh, nggak ada persahabatan? Bersalah. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Mengawasi. Oh, pemantau. Kita lihat jawabannya. Oh, iya. Kecewa, pembuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Teman. Apakah kamu dapat stiker pemantau? Nah ini manajer. Kamu selalu paling terakhir. Penghukum. Oke. Kita langsung aja. Oh, ternyata kalau kita melakukan pemberian hadiah itu ternyata di CGP itu tidak diperkenankan. Iya. Jadi nggak boleh misalnya, kamu nih dapat hadiah gitu. Makanya Bu, iya, kayak tadi saya tidak akan memberi hadiah buat Bu Sofa tadi. Wah, saya bagus dapat hadiah, saya nggak akan ngasih. Karena dia motivasinya Sepeda ya. Sepeda dijual. Iya, penjual sepeda. Jadi ternyata nggak boleh. Kenapa? Karena nggak punya motivasi. Jadi suatu saat nanti dia tidak diberi hadiah. Kita masuk ke yang paling saya sukai, yaitu restitusi segitiga. Dibalik segitiga restitusi. Ini bentuknya segitiga. Jadi ada 3, yaitu memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. 3 ini nanti kalau kita punya permasalahan di anak, kita akan bisa contoh misal gini. Kita akan validasi kebutuhan dulu. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nanti anak menjawab. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apakah yang telah kita sepakati. Jadi udah disepakati dulu. Yang terakhir baru menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan. Jadi siswa tidak akan merasa bersalah gitu.
Jika tiga-tiganya itu dilakukan, insya Allah itu tertanam di dalam hatinya sendiri. Berarti masuknya ke motivasi intrinsik. Oke, di sini ada contohnya ya. Berpuasa itu manusiawi, itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, sudah cukup. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, bagus. Kita masuk ke waktunya mau habis. Bapak Ibu buka HP-nya, masuk ke Google Form. Kita masuk ketik koot.it. Ya, oke, kita masuk game ya. Yang menang dapat tadi ya, Pak? Masuk ke Google Form dulu. Setelah itu masuk koot.it. Dapat hadiah apa ini yang juara? Ini mana ada juaranya? Ditampilkan ya, Pak? KOOT. Bisa diganti, Bu, bisa diganti. Siap ya? Diganti dua ada. Siap? Bola siap. Orang lagi. Cewek ya? Sesuai dengan muka ya. Coba lihat. Sesuai dengan muka. Ini udah ganti tuh. Naik-naik deh. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Oh, baru 16? Tadi udah 19. Ini ada naik, namanya naik Erna, itu benar ya? Ya ampun. Oh, ada Bu Fadida. Biasa. Kucing ya, tapi banyak lope-lopenya. Udah? Siap? Acanya di mana? Emang keluar. Dia besi acan ya. Udah lanjut. Mana besi acan? Keluar deh. Coba chattingan atau di mana? Tahu aja. Ya satu kemana chattingan? Abaikan dulu lah. Kurang ramean dulu lah. Udah masuk ya? Oh. Miss Femi. Ininya Ininya udah. Aku banyak lope-lopenya. Bener-bener cinta. Ah iya. Banyak lope-lopenya. Oh ini ada dia. Sip, oke kita mulai ya. Oh ada Tansu. Oh Tante Sri mungkin. Rasa Korea. Ya kita
kita mulai dulu ya, karena saya butuh laporan juga. Iya nanti lagi soalnya dulu. Ya, kita mulai. Disiplin positif adalah titik. Materi yang dipaparkan hari ini adalah, silakan Ibu tinggal pencet yang warnanya sesuai dengan yang ada di sini. Ada kan di sini? Yang ini yang merah budaya positif, yang enggak, ini ada yang menjawab. Ayo, itu nggak jawabnya salah deh. Oke. Ya, serius. Yang penting mah cepat lah. Berarti baik-baik. Oh, Lina hari itu jadwalnya. Penting mah cepat. Yang kedua, makna disiplin adalah hebat semuanya benar, berarti materi dia berhasil. Berarti yang juaranya Ibu Faria. Wah, kasih hadiah. Kasih hadiah. Wah, ya hadiahna naon ya? Ya hadiahna naon ya? Aduh, atur nuhun ka sadayana Ibu Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah. Kerjasamanya gitu. Kemudian untuk hadiah itu nanti diambil di pagi. Hadiahnya di belakang ya, hadiahnya di belakang. Alhamdulillah kita tutup saja untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Doni mengenai budaya positif bisa kita terapkan di lingkungan kita, di lingkungan SMP Negeri 4 Bandung ini. Kita sama-sama ada yang saya garis bawahi di sini bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tadi kita tuh memerdekakan murid gitu, memerdekakan murid di sini. Nah benar, murid gurunya tidak merdeka gitu ya. Di sini memerdekakan murid gitu. Kemudian membuat murid menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya. Itu sangat berat sekali gitu ya. Terkadang siswa itu tidak menyadari apa yang mereka lakukan begitu. Itu yang susah. Mungkin kita sama-sama di sini membuat anak-anak kita di sini mungkin menjadi lebih menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada salah-salah kata gitu ya. Mohon maaf. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.